Kita tahu bahwa polisi juga kejaksaan itu alat kekuasaan politik, gitu. Jadi tidak dalam posisi yang independen. Sementara Jokowi sendiri adalah seorang presiden, gitu kan. Dia punya kewenangan untuk bisa menggerakkan polisi, kejaksaan juga. Oleh karena itu pengaruhnya besar. Oleh karenanya pantas kalau ijazah yang dituduhkan kepada Jokowi sebagai presiden sangat sulit gitu untuk bisa dioperasikan alat penegak hukum gitu. Jadi terbukti gitu kan bahwa TPUA ya pernah melaporkan ke Bareskrim nggak jalan. TPUA membantu kasusnya Gus Nur dan Bambang Tri di Solo juga pada tahap awalnya dikalahkan gitu kan, seolah-olah memang hoax gitu kan. Tapi kemudian kebenaran hukum juga mulai terkuak pada tingkat pengadilan tinggi Semarang dan Mahkamah Agung memutuskan dengan delik lain kesannya, dan seolah-olah atau sekaligus menjadi bahan bukti hukum kita bahwa sebenarnya tidak hoax gitu apa yang dituduhkan oleh Bambang Tri itu gitu. Jadi ijazah palsu tetap ijazah palsu gitu. Itulah putusan hukum dan itu yang dipakai alat bukti buat kita ketika masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gugatan kedua gitu. Namun di situ juga rekayasa pengadilan berjalan. Belum sampai ke pokok perkara, belum kita bertempur adu bukti, sudah ditutup dengan bahasa need on verklaar atau NO, pengadilan tidak berwenang. Kita juga tidak puas, lalu kita banding, kasasi, sampai sekarang belum diputus kasasinya gitu. Jadi dalam keadaan seperti itu gitu kan, sedang berjalan menunggu juga proses Bareskrim, muncul gitu kan teman kita ini gitu ya, Pak Dr. Rismon Sianipar tiba-tiba mengeluarkan pandangan berkaitan dengan phone-face ijazah dan phone-face-nya skripsi gitu, yang cukup mengejutkan dan menambah kekuatan buat kita gitu sebagai alat untuk kemudian menambah kekuatan semangat kita untuk terus menggali tentang pembuktian bahwa memang ijazahnya Jokowi itu palsu gitu. Jadi kelihatannya ini nyambung gitu, ada tambahan energi baru nih gitu ya kan. Kita akan gulirkan terus dan kita lanjutkan dengan agenda berikut, bahwa soal awalnya foto semua terfokus ke foto dan yakin bahwa itu bukan foto Jokowi, itu foto Hari Mulyono. Ini pada tahap awalnya. Sekarang tambah lagi dengan phone face gitu. Jadi soal bahwa itu ke Windows itu yang beredar ini, padahal tahun 85 masih DOT gitu ya, disk operating system. Jadi belum ada. Bahkan Dr. Rismon menyebut itu paling IBM, Cintiq IBM. Kita juga saya 85 lulus gitu. Itu pakai mesin ketik skripsinya. Bener itu. Bukan ngarang itu Dr. Rismon. Saya sendiri mengalami mesin ketik, masih bolak-balik ke tukang mesin ketik itu waktu itu gitu ya. Jadi sulit menggunakan komputer ataupun penggunaan apa yang disebut oleh Dr. Rismon IBM itu. Jadi dia yakin dengan persentase yang sangat tinggi palsu, baik itu skripsi maupun ijazah gitu, dengan pendekatan tulisan gitu. Jadi ini menambah Pak gitu kekuatan kita tentang pembuktian gitu. Jadi bisa dianggap sebagai novum baru. Ya, artinya kalau novum itu dalam proses peradilan sudah divonis gitu kan, sudah diputus, tiba-tiba ada hal yang baru, temuan. Kalau ini belum. Itu jadi belum bisa kita kualifikasikan novum, bukan bahasa novum dalam pengertian hukum. Tapi novum dalam pengertian bukti baru, tambahan bisa
gitu. Tapi kalau dalam arti novum untuk bisa membongkar kembali kasus itu bukan itu gitu. Karena ini mah kasus itu masih dalam proses gitu semuanya. Apa yang dikatakan oleh Dr. Rismon itu kan penting nih, bisa membuka. Sangat penting, menurut saya sangat penting, dan itu juga yang akhirnya kita agak apresiasi juga pada dia berani menuduh rektor. Padahal rektor sudah menyebut asli, dokumen ada, tersimpan baik, gitu kan, sampai begitu. Tapi kata Dr. Rismon, Pak Bu Rektor, gitu kan, jangan bikin malu UGM, jangan bikin malu para sivitas akademika, jangan bikin malu alumni. Saya ini alumni, gitu kata Dr. Rismon. Saya malu, gitu kan, dengan UGM. Nah, sampai begitu berarti betapa yakinnya dia tentang status ijazah ataupun skripsi palsunya Jokowi. Kan tadi Bapak mengatakan apa yang dikatakan Rismon ini penting banget. Nah sementara kan bandingnya belum diputus. Bisa nggak itu apa yang dikatakan Pak Rismon itu bisa dijadikan sebagai tambahan alat bukti di banding, proses banding? Kalau banding sudah selesai kita NO tuh. Tapi kalau soal kasasi masih jalan. Kalau kasasi tidak ada bukti baru, nggak boleh. Itu analisisnya atau kajian pure hukum, penerapan hukum, bener nggak? Bukan bukti, nggak bisa kita mengajukan bukti. Gitu. Jadi itu mah udah kita tunggu saja, dan itu nggak terlalu penting kok. Namanya NO itu tidak berwenang atau tidak diterima, artinya masih bisa masuk. Itu secara hukum sebenarnya masih bisa menggugat ulang, gitu. Yang asal kita bisa memenuhi poin-poin apa kenapa dia berkeberatannya, kita masuk lagi bisa. Itu kalau NO masih bisa gugat ulang. Berarti kemungkinannya akan menggugat lagi nih para. Ya saya kira ambil yang lebih simpel. Yang lebih simpel adalah geruduk UGM. Nah, jadi UGM sebagai pabrik, gitu kan, pabriknya dari ijazah itu. Kita akan datang kemarin juga dalam diskusi dengan di tingkat TPUA, dan juga elemen lain sudah kita diskusikan. Kelihatannya mari kita buat pertanyaan langsung ke institusi UGM. Kalau dia jawab misalnya ini yang beredar loh, gitu kan, ini yang diragukan tentang keasliannya, ada nggak di UGM yang ini, gitu kan. UGM tinggal bilang iya dan tidak. Kalau yang asli ada sama dengan itu berarti palsu. Kalau dia mengatakan misalnya tidak ada yang lain bukan itu, yang mana? Dia harus jawab. Ketika UGM tidak menjawab, maka kita ajukan gugatan ke Komisi Informasi soal keterbukaan informasi publik, gitu. Kalau tetap saja tidak melaksanakan, UGM kena pidana para pejabatnya. Dengan ke Bang Muslim kayak gini, Bang, kan pertama ini banyak isu bahwa di belakang Pak Jokowi ini ada Amerika, ada Cina, ada oligarki dan lain-lain. Nah, terkait dengan ijazah ini, sulitnya polisi maupun pengadilan menangani ini secara fair gitu ya. Apakah ada intervensi dari pihak-pihak itu? Ya, jadi gini, intervensi jelas. Ketika Jokowi masih wali kota Solo, ya kan, warga Solo sudah melaporkan kasus Jokowi ke KPK. Gitu. Di antara kasus laporan itu adalah Jokowi mengkorupsi, ya kan, mengkorupsi dana pendidikan, ya kan. Dana itu kalau tidak salah 23 miliar, yang terpakai kalau tidak salah ya 10 miliar. Sisa 13 miliar. Tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Satu. Yang kedua, penjualan Hotel Meliawan. Hotel Meliawan itu adalah aset Pemkot Solo, ya kan? Duitnya kemana? Itu di saat Jokowi wali kota, ya kan? Nah, mungkin juga ada yang lain, tapi yang umum publik mengetahui dua laporan itu ke KPK. Waktu itu tidak salah tahun 2012. Ketika Jokowi dari wali kota untuk maju pemilihan gubernur DKI, ya kan? Nah, itu KPK tidak proses sampai hari ini. Nah, jadi ditambah dengan, ya kan, jasa palsu, ya kan,
Gibran punya ijazah, Ijazah tidak ditemukan ijazahnya, pendidikannya sampai SMP, melanggar hukum konstitusi, ya kan? Kemudian fufafa, ya kan? Fufafa. Ini bisa jadi kita berasumsi bahwa ini ada intervensi yang kuat dari pihak luar, baik katakan tadi itu Eropa sama Cina sama Amerika, dan oligarki dalam negeri. Bahwa makhluk-makhluk ini ada istimewa. Mau dia lakukan apapun, jangan sampai sentuh hukum. Ini loh. Nah, sehingga ya kan ketika OCCRP melaporkan tentang rilis dia bahwa Joko Widodo itu ya kan berada pada posisi nomor 2 setelah Bashir Assad dalam pelanggaran HAM dan kejahatan HAM dan korupsi. Mana buktinya? Mana? Dia tenang aja kan itu loh. Dia seolah-olah bahwa ada kekuatan support di belakang dia yang membekap dia sehingga dia mengatakan hukum nggak akan bisa menjangkau saya. Ya meskipun kita lihat Duterte ya kan, ditangkap oleh laporan ICC ya kan gitu loh. Nah jadi sebetulnya kalau masalah ini ya kita akan melihat bahwa kalau memang ada seperti itu, ya kita mainkan juga ICC, ya kan dalam pelanggaran HAM dia. Buktinya sudah tertangkap, tadi itu masalahnya kan. Itu saya kira itu. Bang, kan dengan terungkapnya nih bahwa dari pernyataan Pak Rismon bahwa dari Hussein Guru pun itu sudah ketahuan kasus gitu ya. Artinya kan desakan masyarakat agar Pak Jokowi diadili itu pasti akan semakin kuat. Nah, kalau sampai aparat tidak juga bergerak, kemudian Pak Prabowo juga cenderung diam, kira-kira apa yang terjadi di masyarakat? Ya, sebelum saya ke sana, begini ya, bahwa kejahatan Jokowi dalam sisi jasa palsu ini firm, ya kan, dia bilang 100 miliar persen, ya kan. Nah, dan saya yakin itu pasti, ya kan dapat dipastikan. Nah, ini kan sekaligus menjadi bom waktu bagi aparat hukum dan publik Indonesia. Artinya bahwa selama wali kota, ya kan, sekitar 7 tahun, lalu kemudian menjadi gubernur 2 tahun, ya kan, 9 tahun, lalu kemudian presiden hampir 20 tahun, Indonesia ini dipimpin oleh seorang, ya itu, berijazah palsu. Ya kan? Nah, dari jasa palsu itu, lalu kemudian ketika Anies Menteri ini, saya mendengar Anies Menteri itu kan 2 tahun. Anies kan termasuk memenangkan Jokowi jadi presiden. Jadi Menteri Pendidikan 2 tahun, konon katanya mau menertibkan masalah ijazah ASN. Tahu-tahu nggak lama Anies dicopot. Satu, ya kan? Nah kemarin saya ketemu Anies nggak sempat saya tanya kemarin itu kan di forumnya beda itu kan. Nah itu. Nah lalu kemudian ada upaya untuk mencoba bermain di pihak beliau ketika menerbitkan RUU ya kan tentang Omnibus Law itu diantaranya mereka sudah menyiapkan bahwa yang berijazah palsu itu tidak dipidana gitu loh. Nah, RUU ya kan jadi artinya bahwa ini kan sudah siapkan payung ini untuk mengamankan itu. Nah baik pemecatan Anies karena dugaan kuat Anies menitipkan masalah ijazah, ya kan, kemudian RUU tentang Omnibus Law, ya kan, lalu kemudian posisi Jokowi sendiri dalam persoalan bagaimana mencoba melindungi dia, ya kan, itu semakin meyakinkan kita bahwa memang ini palsu. Nah, oleh sebab itu, kalau aparat, ya kan, kemarin kan kami sudah KPK kan. Saya dengan Bang Rijal Fadila sama Azam Khan sudah menyetor hasil sidang, ya kan, PN, ya kan, dan PT ke KPK bahwa kejahatan Jokowi itu diawali dari sini. Dari ijazah palsu. Ijazah palsu ini kan dia berarti merekayasa memalsukan dokumennya dia untuk menjadi wali kota, menjadi gubernur dan menjadi presiden. Dan ini semuanya menghasilkan apa? Kejahatan korupsi secara besar-besaran. Korupsi di Solo, korupsi di DKI, dan korupsi di Indonesia. Itu loh. Nah, jadi kalau kemudian informasi pertanyaan tadi, informasi ini semakin dia menjadi bola salju, saya kira akan terjadi amok. Rakyat akan marah, gitu loh. Pasti, kenapa? Selama ini kan
oh selama ini lugu merakyat, ya kan? Pakai baju yang harganya 100.000 kan gitu-gitu kan. Penampilannya deso, maaf ya, deso meskipun banyak orang desa yang baik-baik ya. Penampilan deso misalnya kan. Tahu-tahu ini kan kejahatan luar biasa gitu loh. Jadi kalau kemudian ini yang terjadi, maka masyarakat yang sekarang kan sudah cerdas, sudah pintar, ya kan? Dari kita lihat bagaimana mereka mengomentari di medsos, para netizen dan lain sebagainya gitu loh, ya kan? Saya kira akan terjadi gelombang kemarahan rakyat atas makanya saya bingung ketika Presiden Prabowo menyatakan hidup Jokowi. Ini kan menurut saya bunuh diri ini. Jadi sudahlah, ya kan? Mau membela Jokowi dan keluarganya dan menteri-menteri yang bermasalah atau bela rakyat. Itu saja. Saya kembalikan ke Prabowo. Ya, pada Bang Rizal, harapan Bang Rizal terhadap UGM dan juga aparat penegak hukum. Ya UGM harus jujur gitu kan. Kemarin dalam posisi Jokowi sebagai presiden, sekarang Jokowi sebagai warga negara, gitu kan, yang sama saja statusnya dengan rakyat yang lain yang punya hak. Jadi UGM harusnya menjelaskan secara terbuka gitu, kalaupun tidak diminta oleh kita mungkin bisa mendahului gitu kan, bahkan bisa perlu meminta maaf lah atas hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya. Kalau disebut tertekan ya klarifikasi lah ketertekanannya, karena walaupun bagaimana aspek birokrasi itu saling tekan menekan dari atas ke bawah gitu kan, jadi hal yang mungkin nanti dimaklumi oleh publik gitu. UGM menghadapi sesuatu kondisi seperti itu bisa saja dia bilang kalau dalam hukum overmah katanya, gitu kan, keadaan terpaksa kami begitu, bisa. Jadi terbuka saja, tapi rakyat harus dipenuhi haknya. UGM harus bisa menyatakan bahwa memang dokumen Jokowi itu tidak seperti apa yang pernah diungkapkan. Gitu. Saya kira UGM harus terbuka. Kalau tidak, ya rakyat akan terus menyerang UGM. Ini yang sedang sekarang menjadi agenda. Gitu. Akhirnya UGM yang menjadi tertuduh. Gitu kan, tinggal milih saja mau sebagai tertuduh atau sebagai victim, korban. Gitu. Kalau dia sebagai korban ya tadi gitu kan, atas dasar tekanan-tekanan. Tapi kalau dia tidak, ya dia tertuduh yang menghadapi berbagai hal ini. Sebagai contoh di ITB gitu, ITB kemarin kampusnya Muslim ya, gitu kan, ITB kemarin dia menutup kasus kerjasama dengan KPU gitu soal Sirekap gitu. Diminta-minta nutup terus, akhirnya masuklah ke Komisi Informasi di tingkat pusat. Ternyata yang mengadu Kapak namanya berhasil, Kapak ITB, internal ITB, alumni ITB juga, gitu kan. Akhirnya berhasil gitu bahwa ITB kalah, ITB salah, ITB harus membuka gitu, sampai ke situ. Jadi ada presiden nih ITB sebagai bahan UGM gitu. Kalau enggak rusak institusi. Sayang sekaliber UGM berantakan gara-gara urusan ijazah satu orang gitu. Yang dipertanyakan oleh Rismon itu, apakah benar katanya Jokowi kuliah UGM, atau memang dia itu kuliah tapi nggak lulus, atau lulus tapi ijazahnya nggak ada gitu kan, kebanjiran segala macam katanya, jadi palsu gitu. Ijazah berikutnya adalah dibuat palsu, itu yang didaftarkan ke KPU. Jadi hancur negara ini gara-gara ijazah. Pak, satu lagi nih untuk berdua ya, Bang Rizal sama Bang Muslim. Ini kan mula salju berawal dari Otto, karena Otto bilang tidak punya legal standing, ya kan. Nah, setelah terang benderangnya sekarang ini Jokowi ini yang disenyari pasti palsu, bagaimana sikap dari prinsipal TPO terhadap Otto? Karena Otto kan yang bola saljunya nih, yang melempar sampai hakim menyatakan tidak berat untuk mengadili masalah ini. Bagaimana sikap dari prinsipal TPO sendiri? Ya, kalau menurut saya kan Otto kemarin kita pahami pandangannya keliru sebagai seorang
pakar hukum, praktisi hukum gitu kan, apalagi memang ada kepentingan bahwa dia mewakili Jokowi kan, pengacaranya Jokowi, jadi berpendapat seperti itu. Yang jelas Otto salah gitu ya, kita beranilah bertarung lah sama Otto Hasibuan, Profesor Otto Hasibuan, TPUA siap Menteri. gitu kan, wakil menteri gitu, untuk beradu hukum lah bahwa pandangan dia itu salah gitu kan. Oleh karena itu dia harusnya minta maaf gitu kan, dia harus mencabut kembali bahwa soal legal standing di perdata itu nggak penting legal standing, siapapun berhak untuk menggugat gitu kan, bahwa pengadilan juga bukan memutuskan bahwa kita tidak punya legal standing, ingat itu. Jadi dia melanggar sendiri putusan pengadilan. Yang diputus oleh pengadilan adalah dia tidak berwenang, bukan soal legal standing. Legal standing kita absah, boleh loh. Nanti kalau misalnya tidak benar, diputuskannya terakhir. Tapi kalau putusannya salah, gitu kan, sampai disebut dengan NO itu dengan putusan salah, berarti bukan soal legal standing. Jadi kalau Otto mengarahkan ke legal standing, nggak bener Otto. Dia manipulasi hukum, manipulasi putusan pengadilan, gitu. Jadi kita bisa melakukan kalau ada hal-hal yang bisa mencemarkan nama baik gitu kan, misalnya yang dituduhkan Prof. Egy yang disasar gitu kan, langsung disebut namanya karena tercemarkan, bisa lapor itu ke polisi untuk Otto gitu. Jadi bukan tidak punya akibat hukum kalau mau. Kalau Egy-nya, Prof. Egy-nya berjiwa besar, sudah dimaafkan Otto gitu misalnya, tapi Ottonya minta maaf dong gitu kan, bisa begitu ya, artinya berbaik-baik gitu, sesama rekan sejawat advokat bisa saja gitu, tapi konsekuensi hukum pasti ada kalau mau gitu. Jadi sekarang tinggal as you like it, bagaimana maunya Otto gitu. Tapi Bang, bukannya kalau apa yang dikatakan pengacara di persidangan itu nggak bisa digugat? Dia menyampaikan di luar persidangan. Di luar bisa, di persidangan Gitu, bisa. coba lihat kan di itu di luar persidangan. Kalau di persidangan nggak bisa, ada kekebalan hukum gitu kan, advokat boleh ngomong apa saja. Tapi kalau di luar persidangan lain lagi. Dan Otto Hasibuan ngomongnya di luar persidangan itu. Di luar sama di dalam dia ngomong saat. Kalau yang di dalam oke, tapi yang di luar itu kan lain. Yang videonya Videonya muncul itu di luar itu. Itu bisa dipidana. Bisa. Kita kan Muslim. Ya, jadi saya sebetulnya kan menyayangkan Otto ini, artinya kan saya tahulah motif dibalik pembelaan seperti itu, ya kan. Sebetulnya masalah sederhana, sangat sederhana. Atau dalam hal ini sekelas Otto sebagai yang katakan dia bergelar profesor, oh gampang, Pak Jokowi, jasa sampean mana ini bagaimana nih, ribut di luar itu kan, sini dong saya unjukin. Jangan bikin pembelaan yang bikin. Selesai. Pak Presiden mana jasa sampean mana gitu loh. Jadi sebetulnya ini membuat orang pintar tambah goblok kan. Membuat orang pintar tambah goblok. Ya kan itu masalahnya kan. Masalah sederhana kok dibikin rumit kan, itu masalahnya kan. Jadi kalau kita bicara ini, kita ini orang pendidikan ya, lebih kurang kita ini buku-buku. Al-Quran ada. Al-Quran beda dengan yang suka baca cincang. Itu loh. Itu. Nah, jadi menghadapi Otto itu saya kira nggak usah terlalu serius lah. Saya tahu lah nih apa mesti dibalik itu kan gitu loh ya kan. Biasalah paham itu bagaimana. Jadi terakhir nih, Bang Muslim tadi Bang Rijal udah. Bang Rijal saya lagi Bang. Kan tadi Bang Rijal bilang UGM ya clear lah gitu kan. Tetapi kan banyak yang mengatakan bahwa tindakan UGM ini nggak hanya merusak negara, tapi juga merusak dunia pendidikan. Perlu nggak ada juga sanksi pidana buat rektorat misalnya? Ada, saya kira penyesatan informasi menurut Undang-Undang 14 tahun 2008 kena pidana. Berarti kalau dia menyesatkan informasi publik, dan itu telah terjadi gitu kan. Makanya tadi kalau mau
dimaklumi oleh rakyat, dia minta maaf, klarifikasi. Kalau enggak, dia telah melakukan penyesatan informasi publik, dan itu menurut Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik dipidana. Oke, karena Bang Muslim, harapan Bang Muslim terhadap Pak Prabowo. Silakan. Ya, sebelum ke Pak Prabowo, saya minta Pak Pragito yang mantan rektor itu, Pratikno. ya kan, Pratikno, bersuara lah. Ya. Jangan diam itu emas. Ini diam ini kejahatan, itu loh, ya kan? Bahwa kan kita lihat ya. Jadi Mensesnek 2 periode, sekarang Menko PMK, kan gitu masalahnya kan. Artinya bahwa dia itu mantan rektor. Dia di birokrasi, ya kan? Harus bicara. Makanya kan kemarin itu kan isu di luar bahwa dia dituduh menunggangi ini, bisa benar, buktikan bahwa Anda bukan melakukan itu kan, itu loh, ya kan? Jadi Pratikno harus bersuara karena dia masih menjabat juga. Kalau enggak, kita minta Prabowo pecat Pratikno dalam masalah ini. Satu. Begini, ya, Pak Presiden Pak Prabowo ya, begini kan. Kemarin saya melihat ada satu narasi disampaikan dalam penyampaian pidato bahwa kan pro rakyat. Ini suara rakyat semuanya, gitu loh. Jadi kalau Anda tidak mendengar suara ini, tutup kuping, ya kan, apa sengaja nggak mau tahu, ini bahaya loh. Kenapa? Ini situasi ini berat. Nah, oleh sebab itu saya tidak bicara tentang ancaman-ancaman ekonomi dan sebagainya, bukan. Tetapi hal ini saja. Nah, belum selesai UGM UI dengan Bahlil, ya kan? Nah, ini kenapa? Kenapa Bahlil berani begitu? Oh, presiden aja begitu kok nggak apa-apa. Masa gue bisa salah plagiat gelar doktor? Masa nggak bisa gitu loh. Jadi UGM, ITB, UI, kenapa ini gitu loh? Tiga kampus besar ini ada apa? Nah, persoalannya. Nah, jadi ini kan berarti dunia pendidikan kita sedang gelap gulita kalau nggak selesai, gitu loh. Kan dulu kan bagaimana kita masuk ITB itu bagaimana gitu, masuk UI itu bagaimana, masuk UGM itu kan kita angan-angan, tahu-tahu kayak begini coba. Nah, jadi saya kira Pak Prabowo ya kan, yang bertanggung jawab sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, benahi ini semuanya. Ya kalau tidak, ya, tunggu aja rakyat marah sama kencang. Saya kira itu aja. Ada yang mau bertanya kan? Kepada Bang Rizal Fadila juga Bang Muslim Abdi, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ketemu lagi pada lain kesempatan. Assalamualaikum.